had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. At the ribbon for your feelings, the way she suck my soul, I need some spiritual healing. 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella dengan NIM F1C121033. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya terkait materi klasifikasi hewan untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi umum. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Dalam ilmu biologi, pengelompokan makhluk hidup disebut dengan klasifikasi, dan cabang ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut dengan taksonomi. Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan cirinya. Pengelompokannya pun dilakukan dengan berbagai dasar, mulai dari ciri morfologi, anatomi, fisiologi, hingga sejarah evolusinya. Sistem klasifikasi pertama kali dikenalkan oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Ia mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan pemberian namanya menggunakan sistem nama ganda yang dikenal dengan binomial nomenclature. Dalam sistem klasifikasi, pengelompokan dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki setiap makhluk hidup. Makhluk hidup yang mempunyai kesamaan ciri menjadi satu kelompok, dan yang mempunyai perbedaan ciri membentuk kelompok yang lain. Jika masih terdapat perbedaan-perbedaan, dikelompokkan lagi dalam kelompok yang lebih kecil, sehingga terbentuk suatu susunan kelompok-kelompok yang disebut dengan takson. Banyak atau sedikitnya perbedaan makhluk hidup menentukan jenjang takson dan kekerabatannya. Semakin banyak persamaan, maka semakin dekat kekerabatannya, dan sebaliknya, semakin sedikit persamaan, maka semakin jauh kekerabatannya. Carolus Linnaeus membuat 7 kategori pengelompokan makhluk hidup, yaitu bisa kita lihat pada tingkatan taksonomi ini. Tingkatan pertama ada kingdom, yaitu golongan tertinggi dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua ada phylum, yaitu tingkatan takson di bawah kingdom. Pengelompokannya berdasarkan ciri-ciri umum. Pada tingkatan ketiga yaitu ada kelas, yaitu phylum yang dibagi menjadi kelas-kelas berdasarkan ciri-ciri yang masih umum. Yang keempat ada ordo, yaitu pembagian kelas atau subkelas menjadi bagian-bagian yang lebih khusus. Yang kelima ada family, yaitu suatu tingkatan takson yang terdiri atas satu atau lebih genus dan terpisah dari kelompok lain oleh suatu pemisah yang jelas. Yang keenam ada genus, yaitu tingkatan takson yang berada satu tingkat di atas spesies yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Yang ketujuh ada species, yaitu sekelompok individu atau makhluk hidup yang menunjukkan beberapa karakteristik penting berbeda dari kelompok-kelompok lain, baik secara morfologi, fisiologi, atau biokimia. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, kingdom Animalia dibedakan menjadi 2, yaitu hewan bertulang belakang vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang invertebrata. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Fungsi dari tulang belakang tersebut yaitu untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkannya pada sistem saraf. Selain itu, hewan vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otaknya. Karakteristik vertebrata yaitu memiliki tulang belakang, tubuh tersusun dari tulang-tulang, dan memiliki sistem sirkulasi tertutup. Vertebrata terdiri dari 2 superkelas utama, yaitu superkelas agnata, yaitu vertebrata tak berahang, dan gnatostomata, yaitu vertebrata berahang. Agnata memiliki ciri-ciri tidak memiliki rahang, kerangka bertulang rawan, lidah berbentuk parut, notokor tetap ada sepanjang hidup di air laut dan air tawar. Yang kedua, gnatostomata memiliki ciri-ciri: 1 memiliki rahang, notokor sebagian besar dimiliki oleh vertebrata pada sebagian besar spesies, yang terakhir anggota badannya berpasangan. Gnatostomata dibagi menjadi 5 kelas utama, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Yang pertama yaitu Pisces, memiliki ciri-ciri tubuh ikan ditutupi oleh sisik yang tersusun oleh zat kapur. Yang kedua, permukaan sisik berlendir untuk memudahkan gerakan ikan selama berada di dalam air. Yang ketiga, ikan bergerak menggunakan sirip. Yang keempat, terdapat gurat sisik di sisi kanan dan kiri badan ikan yang berguna sebagai alat keseimbangan, mengetahui arah air dan kedalaman air tempat ikan berenang. Yang kelima, bernafas menggunakan insang dan perkembangannya secara seksual.
Yang keenam, fertilisasi terjadi secara eksternal atau di luar tubuh. Sperma dan ovum yang dikeluarkan dari masing-masing individu dan pembuahan yang terjadi disebut dalam air. Ikan yang menghasilkan telur dan ikan yang tidak mengeluarkan telur yang ada di dalam tubuhnya, tetapi embrio berkembang di dalam telur yang ada di tubuhnya, dan ketika ikan seolah-olah melahirkan anaknya disebut ovovivipar. Yang kedua yaitu reptilia, memiliki ciri-ciri berhewan darat, bergerak dengan cara melatah dengan sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Ketiga, bernafas dengan paru-paru. Yang keempat, berkembangbiakan dengan menelurkan telur amniotik bercangkang atau melahirkan anak. Yang kelima, kulit bersisik mengandung keratin yang membuat kulit reptilia kedap air. Yang keenam, fertilisasi terjadi secara internal sebelum cangkang disekresikan melalui saluran reproduksi betinanya. Yang ketujuh, reptilia disebut hewan berdarah dingin karena mereka tidak menggunakan metabolismenya secara luas untuk mengontrol suhu tubuh. Akan tetapi, reptilia mengatur suhu tubuh dengan adaptasi perilaku. Yang terakhir, hewan eksoterm atau menyerap panas eksternal dan tidak menghasilkannya sendiri. Contoh untuk hewan reptilia yaitu seperti pada gambar kura-kura, iguana, buaya, dan ular, dan lain sebagainya. Lalu ada amfibi, memiliki ciri-ciri. Amfibi merupakan hewan peralihan, yaitu hewan air dan darat, yang sebagian daur hidupnya ada di air dan sebagiannya lagi ada di darat. Yang ketiga, tubuhnya diselubungi kulit berlendir. Yang keempat, anggota badan yang diadaptasikan untuk pergerakan di darat, yaitu kondisi tetrapoda atau 4 kaki. Yang kelima, tahapan larva akuatik bermetamorfosis menjadi hewan dewasa darat. Banyak spesies. Yang keenam, bisa bertelur atau melahirkan anak. Yang terakhir, respirasi melalui insang, paru-paru, dan kulit. Contohnya seperti pada gambar yaitu ada kadal, katak, salamander, dan kodok, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada mamalia, memiliki ciri-ciri yang memiliki rambut yang terbuat dari keratin, bersifat endotermik, respirasi dengan paru-paru, sistem sirkulasi tertutup, memiliki kelenjar mamae yang menghasilkan susu. Semua induk mamalia memberikan makan anak dengan sumber makanan yang kaya akan protein, mineral, dan vitamin. Lalu reproduksinya secara seksual, fertilisasi terjadi secara internal. Sperma yang dihasilkan hewan jantan dimasukkan ke dalam organ perkembangbiakan betina. Lalu pembuahan berlangsung di dalam saluran telur atau oviduk. Zigot yang terbentuk berkembang menjadi embrio. Lalu embrio berhubungan dengan dinding rahim melalui plasenta. Plasenta memiliki fungsi untuk mengambil makanan dan mengalirkan zat sisa dari dan ke tubuh induk. Mamalia memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan vertebrata lainnya. Ia memiliki gigi yang bervariasi jenisnya. Yang terakhir, anggota geraknya ada yang terdiri dari sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Contohnya yaitu seperti lumba-lumba, kanguru, harimau, anjing, kucing, serigala, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu aves, memiliki ciri-ciri. Tubuh aves terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Yang kedua, sepasang tungkai depan berubah menjadi sayap yang berfungsi untuk terbang, dan sepasang tungkai belakang berupa kaki yang digunakan untuk berjalan. Tungkai belakang burung bersisik. Bentuk tungkai belakang dan cakar bermacam-macam sesuai dengan jenis makanan dan cara hidupnya. Lalu, respirasi menggunakan paru-paru. Tulang-tulang burung berongga untuk memperingan tubuhnya. Tulang dadanya pipi dan kuat. Tulang dada berguna sebagai tempat melekatnya otot-otot dada yang besar dan kuat. Burung tidak memiliki gigi. Suatu adaptasi untuk mengurangi bobot kepala. Burung merupakan hewan endotermik. Burung menggunakan panas metabolismenya sendiri untuk mempertahankan suhu tubuh yang hangat dan konstan. Perkembangbiakannya secara seksual. Yang terakhir, tubuh burung ditutupi oleh bulu yang terdiri dari zat keratin. Contohnya yaitu berbagai jenis burung, bebek, dan lain-lain sebagainya. Invertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakangnya. Invertebrata beradaptasi dengan sangat bervariasi, sehingga menghasilkan keanekaragaman bentuk luar yang beragam, mulai dari spesies yang hanya terdiri dari sel-sel lapisan gandeng pipi, hingga spesies-spesies lain dengan kelenjar pemintal sutra, duri-duri yang berputar, lusinan kaki yang berpaku, atau tentakel yang ditutupi dengan mangkok penghisap. Ciri-ciri invertebrata yaitu 1. Memiliki kerangka tubuh umumnya terdapat di luar tubuh. Yang kedua, alat sekresi pada invertebrata tingkat rendah belum ditemukan, dan pada invertebrata tingkat tinggi belum memusat pada suatu organ. Yang ketiga, sistem saraf masih sederhana, dan pusat saraf belum ada kecuali pada beberapa jenis hewan yang pusat sarafnya
berupa kumpulan simpul saraf atau yang disebut dengan ganglion. Yang keempat, berkembang biak secara generatif dan vegetatif ataupun keduanya. Yang kelima, peredaran darahnya terbuka. Darah dari pembuluh darah masuk ke jantung dan sebagian lagi terus beredar melalui pembuluh darah untuk masuk ke bagian jantung lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.